wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Untuk yang tidak hadir ada apa kali hari ini? Apa? Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai untuk memimpin doa untuk membuka pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pemimpin doa tadi. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini kita, nah, Bapak teman-teman ingin melakukan pemantik dulu untuk kalian. Kan Uyuh berikan Nah, apa kalian sadar gitu? Bulan-bulan lalu itu kita itu jalan ke sekolah itu banyak kabur gitu. Ya, rasa. Kenapa bulan kemarin itu banyak sekali kabur-kabur di jalan saat kita menuju sekolah ini? Karena ternyata ada berita api membara di lahan kosong di kecamatan Tambak Ulang Tala. Nah, kenapa banyak sekali kabut-kabut asap saat kita pergi ke sekolah bulan-bulan lalu tersebut? Karena adanya pembakaran lahan kosong di Tambak Ulang, yaitu ada di sore hari. Nah, sebelum Bapak mulai materi, apakah ada yang bisa menebak kita akan membahas hari ini? Udara. Pencemaran udara. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas tentang yaitu pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Kebiasaan melestarikan udara. Oh iya, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwa dengan Bapak materi ini akan menggunakan strategi pembelajaran PPDA itu proyek master. Yang bisa tahu apa itu konsepnya seperti apa strateginya? Proyek. Nah, praktek Pak. Praktek. Nah, jadi Bapak bagi materi ini menjadi dua pertemuan. Jadi Bapak harapkan dari materi ini kita nanti akan membuat proyek. Nah, jadi Bapak sebutkan dulu bagaimana pembagian kita untuk pertemuan dua kali ini. Pada pertemuan pertama kita akan menentukan pertanyaan dasar atau menentukan tema. Pertanyaan dasar. Lalu yang kedua ada merancang tema. Yang ketiga menyusun jadwal. Lalu pertemuan bulannya ada hasil penunjukan, ruang penilaian, dan evaluasi. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Jadi Bapak akan berikan konsep umum dulu terhadap materi dulu ya. Oke. Pengertian pelestarian udara.
Pembiasaan melestarikan sumber daya udara adalah proses membentuk kebiasaan dan perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara di lingkungan sekitar kita. Ini melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan secara konsisten untuk mengurangi polusi udara dan memastikan udara tetap bersih dan sehat untuk dihirup oleh semua makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu hal yang paling utama itu menurut kalian apa? Bernapas. Nah, mengapa materi ini sangat penting sekali untuk hidup kita? Karena kita sebagai manusia itu bernapas itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita. Kalau tidak bernapas kita mati. Nah, jadi inilah menjaga dan meningkatkan kualitas udara. Nah, ada tiga penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada emisi kendaraan bermotor. Yang kedua ada aktivitas industri. Yang ketiga ada pembakaran lahan. Emisi kendaraan bermotor ini kenapa jadi bisa menyebabkan pencemaran udara? Karena banyaknya asap-asap dari knalpot. Aktivitas industri ini bisa menyebabkan pencemaran udara karena banyaknya asap-asap dari cerobong pabrik, cerobong pabrik. Pembakaran lahan, pembakaran lahan ini jangan ditanya lagi yang bisa menyebabkan banyak sekali, yaitu asap-asap yang menyebabkan kita itu susah bernapas. Itu adalah tiga faktor umum penyebab pencemaran udara. Selanjutnya, kenapa sih penting sekali melestarikan sumber daya udara? Yang pertama, mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi, dengan kita melestarikan sumber daya udara ini, kita akan mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Karena dengan semakin banyaknya karbon dioksida dan partikel-partikel yang lain itu di atmosfer bumi kita itu menjadikan panas matahari itu kembali lagi ke bumi gitu. Nah, kedua, pencemaran udara merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia. Nah, bagi Fian ada masalah. Setiap kabut itu Fian bisa bernapas gitu. Siapa? Bisa bernapas tidak bisa mati. Lalu kerusakan pada lapisan ozon. Kerusakan pada lapisan ozon dapat meningkatkan risiko kanker kulit, katarak, dan kerusakan pada ekosistem laut. Nah, jadi sumber daya alam atau udara kita yang tercemar itu bisa menyebabkan tiga penyebab ini, yaitu tiga penyebab yang sangat serius sekali dan sangat mengancam kehidupan kita manusia. Nah, lalu Bapak menjelaskan contoh pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Yang pertama, menggunakan transportasi umum untuk perjalanan jauh. Nah, di sini kejadian ada perjalanan sendiri ke sekolah ini. Oh, ada. Nah, kenapa dengan menggunakan transportasi umum itu dapat mengurangi pencemaran sumber daya udara? Karena dengan transportasi umum itu secara logika banyak orang menggunakan dengan satu kendaraan saja. Jadi kita menggunakan salah satu kendaraan satu orang. Kalau dibagi aja di sini berapa orang? Satu orang 10. Nah, jangan satu orang sini saja 10 kendaraan. Nah, dibandingkan dengan 10 orang dengan satu bis. Untuk pencemaran udaranya lebih terminimalisir. Yang kedua, menghindari pembakaran sampah. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Dengan pembakaran sampah ini menyebabkan polusi udara di sekitar lingkungan rumah kita itu menjadi buruk. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon komunitas. Nah, bagian-bagian di sini apakah ada yang orang atau organisasi pernah ada kegiatan penanaman pohon ini? Kurang. Dengan penanaman pohon komunitas ini, karena pohon itu adalah salah satu cara efektif untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Karena pohon menggunakan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Nah, dengan itu, Bapak akan menyampaikan video ini. Nah,
Persoalan polusi udara di Jakarta. Nah, di Jakarta ya, memang menurut dia Banjarmasin kalau kota yang padat kemungkinan bisa terjadi ada yang juga. Nah, jadi polisi Jakarta adalah padatnya sekali Jakarta itu. Polusi udara. Nah, dengan polusi udara. Estimasi Nah, ya. Banjarmasin sudah ada sepertiga. Sudah mengalami salah ya Banjarmasin ini. Nah, intinya itu perkotaan ini menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia, yaitu kota-kota padat seperti Jakarta, Banjarmasin, dan kota-kota padat lainnya. Nah, kenapa PPNJ ini bisa kita gunakan di pembelajaran kita kali ini? Karena Bapak mengharapkan kita itu bisa melakukan solusi, memecahkan solusi dari permasalahan pencemaran udara. Nah, pertama Bapak akan bagi kelompok dulu. Kita akan menyelesaikan tahapan ini. Ada 3 tahap. Yang pertama menentukan pertanyaan Anda, dan kedua mengajar tema, yang ketiga menyusun jadwal. Jadi pertama Bapak bagikan saja dulu ya kelompoknya. Yang pertama adalah Siti Aminah, Bilda, ya, Yeni, dan Yudin. Lalu ada Lucy, Putri, Nordiani, Rauda, dan Sandi. Nah, jadi pertanyaan dasarnya ini adalah dia bisa ikut kelompoknya ini ya. Jadi bisa ya duduk kelompok langsung karena harus cuma menjadi dasar dan mengajar tema ini. Nah, jadi pertanyaan dasar itu bagaimana kita mengatasi pencemaran udara? Pencemaran udara. Misalnya diskusikan yang pertama ini. Jadi kita langsung aja, itu kita gabung jadi 2 langsung tahap. Setelah kalian menjawab mengatasi pencemaran udara ini bagaimana, langsung kalian tentukan tema kalian. Oh iya, Bapak lupa menentukan bahwa hasil dari PPJ ini Bapak ingin kalian menggambar konsep peta konsep gitu intinya. Nah, bisa kalian tentukan 2 ya. Nanti kita terakhir setelah semua ini selesai, Bapak akan menyampaikan menyusun jadwal nanti untuk bagaimana kita membuat proyeknya. Bisa didiskusikan dulu. Kalau belum. Yang pertama itu kami yang pertama berhubungan tema dasar sudah dijawab kan cara mengkajian penelitian bagaimana langsung teman-teman tema sudah Pak. Ya, kita tunggu kelompok yang satu ini kira-kira. Pak.
Jadi menjawab pertanyaan itu kalian jelaskan aja secara singkat aja gitu. Kenapa solusi kalian itu memang solusi yang tepat dalam mengatasi penyebab bencana. Lalu langsung sebutkan temanya apa. Jadi karena itu kami memilih tema itu. Jadi kalau kita buat solusi itu jelas kita ada mau yang ya, jadi Bapak mulai dulu kelompok akhir. Pertama, bagaimana cara kalian itu mengatasi pencemaran udara? Ya, ini dia bahasa besar. Jadi dari diskusi kami, cara mengatasi pencemaran udara itu kayak mengurangi kendaraan motor, ya. Justru kayak kita harus misalnya mengumpat ada orang rokok pak sembarangan kan itu biar betul. Jadi kita harus membuat kayak ruang khusus buat rokok benar pak. Jadi kita rokok sembarangan juga. Nah itu bisa jadi pencemaran udara juga. Jadi tema kalian tentang transportasi umum pak. Oh ya, karena transportasi umum tadi bisa mengurangi pencemaran udara. Iya pak, mengurangi pencemaran udara. Kalau bagus saya menunjukkan. Jadi yang pertama tadi adalah transportasi umum pak. Mana jenis transportasi umum. Nah, untuk kelompok dua saja langsung di tempat duduknya. Nyampaikan hasil diskusinya. Selamat. Ya, baik. Untuk cara tadi ya kita cara menggunakan cara motor. Iya. Lalu tema yang bagian terakhir. Jadi kami di sini mengambil tema melalui kendaraan motor untuk udara lebih bersih. Ya. Sedangkan kendaraan kami itu ya untuk kampanye lingkungan pak dan dari suara kerja atau yang lain. Jadi dia mengambil tadi kalau misalnya mengenai jenis-jenis pohon penyerap polusi ya. Coba ya bagus sekali temanya. Untuk kalian kelompok ini itu kalau jadi kita tunjukkan bahwa tema kalian yang pertama tadi jenis-jenis transportasi umum dalam mengatasi pencemaran udara. Kelompok kedua tadi adalah jenis pohon-pohon penyerap polusi sebagai mengatasi pencemaran udara. Nah selanjutnya kita masuk rencana ketiga yaitu menyusun jadwal. Jadi Bapak mohon untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua dari materi ini soal bicara alat yang akan kalian bawa. Yang pertama ada karton. Yang kedua ada gunting, yang ketiga ada spidol atau pulpen. Nah, itu aja sih peralatannya. Dan mohon untuk materi-materi ini saya dicicil di rumah atau bisa diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Nah, Pak bisa dipahami dulu untuk pertemuan kali ini? Bisa. Nah, jadi sebelum pertemuan kali ini Bapak punya dulu untuk pertemuan selanjutnya yaitu 456 yaitu yang keempat itu ada itu bagaimana hasil kemajuan bagian-bagian itu melakukan prakteknya di 13. Yang kelima itu adalah penilaian. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan mempresentasikan hasil kalian. Yang keenam nanti ada evaluasi bagaimana kira itu membuatnya itu akan kendala dan lain-lainnya. Nah jadi
Itu saja dari Bapak. Semoga mudahan disiapkan alat-alat ini untuk pendidikan kita untuk progres project learning kita membuat peta konsep. Itu saja dari Bapak. Bapak tunggu Selamat tunggu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, jadi sebelum pelajaran Bapak tanyakan dulu apakah keadaan ini lengkap aja? Ya. Sebelum mulai pembelajaran, mohon untuk kita memimpin doa kita yang pertama. Sebelum mulai pelajaran, apakah kita berdoa mengucapkan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kita atas pemimpin doanya. Nah, jadi apakah ada lihat bahwa pertemuan kita kali ini kita akan ngapain? Bikin konsep itu problem based learning. Kita lanjutkan ya sesuai janji sebelumnya. Nah, sebelumnya sudah mau bahannya untuk teknik hari ini, proyek hari ini. Apa saja di bawah? Sudah Pak. Nah, sesuai dari sebelumnya, kita akan melanjutkan itu. Yang pertama ada praktik dan monitor. Bapak, ya. Bapak tulis itu aja ya. Jadi kemarin itu kelompok pertama apa ya? Transportasi umum Pak. Ya, transportasi umum. Yang kedua, Jenis bahan minyak polusi. ya, jenis bahan minyak polusi. PBL itu PBL-nya adalah membuat peta konsep. Ya, langsung aja supaya tidak makan waktu. Jadi yang pertama adalah praktek dan memonitor. Jadi saya mulai kalian saya langsung praktek dan saya akan memonitor performa nanti. Saya akan lanjut kita ada misalnya ada baik Pak, makasih Pak. Dewa sudah mulai hafal gitu ya? Oh ya, materinya sudah dapat? Materinya sudah dapat, kemudian di sini materinya sudah rampung? Sudah. Jadi dengan menggambar pertama aja ya.
Nah, jadi bagaimana? Sudah selesai semuanya? Nah, jadi kita lihat dulu ya. Tahap selanjutnya yaitu adalah presentasi dan menampilkan hasilnya lalu akan menilai. Jadi siapa yang mau duluan? Ya Pak. Ya. Oh sebelum itu Bapak ada boleh. Jadi untuk presentasi dan pembuatan menilai, untuk penelitian semangat itu. Lanjut. Silakan dua orang. Sini. Wah, Ya, di sini kami memaparkan tentang transportasi umum. Yang pertama itu ada bus, yang kedua ada sepeda, yang ketiga taksi, dan keempat ada kereta api. bisa jelaskan kenapa transportasi umum tadi bisa menjawab pertanyaan awal tadi ini merupakan bisa mengatasi penyebaran udara? Karena kalau kita menggunakan bus, kita akan mengurangi polusi yang disebabkan oleh kendaraan pribadi, Pak. Untuk yang kedua itu sepeda, dia juga tidak mengurangi polusi, Pak. Jadi itu untuk taksi itu juga sama seperti bus, dan untuk kereta api juga mengurangi kita untuk menggunakan kendaraan pribadi. Ya, terima kasih. Jadi bagus hubungan aja dulu ya. Jadi mereka mengambil tema transportasi umum bisa mengatasi pencemaran udara itu sangat sekali mengangkat tema ini. Karena dengan transportasi umum atau transportasi tanpa polusi tadi bisa mengurangi pencemaran udara di lingkungan kita. Kita beri tepuk tangan dulu. Kalau dua bisa berdiri dua orang. Bisa lebih ke sini supaya orang bisa lihat. Jadi hasil kelompok 2 tentang jenis pohon penyerap polusi. Jadi jenis pohon penyerap polusi itu ada pohon damar, pohon beringin, pohon bambu, pohon maja, dan pohon bodi. Jadi pohon-pohon ini adalah pohon yang menghasil oksigen sehingga dapat menyerap polusi udara. Ya, terima kasih. Jadi Bapak simpulkan dari peta konsep dari kelompok 2 ini itu jenis-jenis pohon untuk penyerap polusi. Karena jenis-jenis pohon tadi Bapak dengar bisa menyerap dan menghasilkan oksigen untuk mengurangi pencemaran tadi dan memperbaiki pencemaran udara kita tadi bagus sekali. Untuk kelompok 2 Pak. Nah, jadi ini adalah hasil dari proyek kalian. Jadi kalau ada hasil pasti ada penilaian. Jadi sama nilai secara fair dan secara objektif. Untuk ini ada telepon ini bagian gambar ya. Dan untuk penyebutannya juga kalian gambar jadi mudah untuk memahami. Mohon maaf kalian bagus, tapi ini bisa lebih bagus. Tapi dengan data positif kan, menurut saya data positif teori itu bagaimana supaya orang paham dan melihat. Ya. Jadi untuk itu nomor 1 memiliki hasil yang sangat baik dan tepat. Terima kasih Pak. Jadi masuk ke tahap berikutnya yang terakhir yaitu adalah kali ini adalah evaluasi. Jadi kalau dari kelompok kalian ada perwakilan untuk menyampaikan evaluasi bagaimana kendala ataupun kendala ataupun kesan-kesan kalian gitu untuk project based learning kita membuat peta konsep. Kita langsung ke kelompok 1. Kita ya Pak. Ya, yang pertama ini kami baru membuat peta konsep Pak, jadi agak bingung bagaimana cara membuatnya. Terus mungkin dari penggambarnya juga Pak, supaya mudah dipahami, kami agak susah menggambarnya Pak, tapi tidak bisa menggambarnya. Jadi simpulkan tadi memiliki kendala dalam
proses penggambaran tadi Ya, ya. proses cara membuatnya juga karena baru pertama membuat. Ya, dan mudah-mudahan perlu Iya, Pak. ya. Terima kasih untuk ambil dari 51 kita tepuk tangan dulu. Nah, dari nomor 2 gimana evaluasi dari PPDL kita kali ini? Jadi yang pertama dari alatnya Pak, jadi kan ini kayak kurang alat dan bahan buat menggunakan semuanya untuk kemudian yang menggambarkan Ya. Jadi kalau simpulkan dari alat-alat dan proses penggambarannya ada kendalanya ya. Ya. Namanya itu kelompok 2 dari lalu dilengkapi dari evaluasi dari lembaga sendiri. Sebenarnya untuk PBJL ini mungkin kita akan nanti untuk materi selanjutnya ataupun nanti kapan-kapan pun Bapak mungkin akan membuat PBJL ini mungkin menjadi beberapa pertemuan. Jadi proyeknya ini bisa terkonsep dengan sangat baik dan matang gitu. Kita katakan ya. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini bisa Bapak simpulkan kalian telah membuat project based learning, membuat peta konsep yang kelompok pertama tadi macam-macam transportasi umum, kedua jenis tanaman penyelenggaraan polusi, yang kedua memang ini merupakan jawaban dari pertemuan pertama kita tadi adalah pertanyaan dasar tadi bagaimana mengatasi pencemaran udara. Lalu kalian yang kedua tadi menentukan tema di pertemuan pertama, lalu yang ketiga itu Bapak sudah menentukan juga bagaimana kita progres nanti pertemuan kedua Bapak akan membuat project. Yang lalu pertemuan kedua yang hari ini yang tahap keempat yaitu adalah praktek dan Bapak monitoring tadi. Yang kelima adalah presentasi dan hasil. Yang tadi baru kita lakukan adalah evaluasi. Jadi PBJLP project based learning dalam materi pembiasaan pelestarian pencemaran udara kali ini Bapak bersangat terima kasih dan hasilnya sangat baik. Itu saja dari Bapak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.